Pagi hari ini saya akan lanjutkan sharing pengajaran firman Allah, lanjutan dari kemarin belum selesai. Langsung saja ya kita buka dalam Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita masih bicara tema bahas tentang hidup yang berdampak. Kita akan masuk di ayat yang kedua, tapi tidak ada salahnya kita ulang ayat 1 sampai ayat yang kelima lagi saudara ya. Yosua pasal yang ketujuh kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat 1, saudara lanjut terus ayat yang kedua, nanti limanya sama-sama. Begini kata firman Allah, Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Teruskan ayat yang kedua saudara. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat yang keempat terus. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sama-sama kita baca ayat yang kelima. 2, 3. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Kemarin kita sudah belajar ayat 1 tentang hidup yang berdampak. Bahwa setiap kita itu punya dampak atas lingkungan kita, atas sekitar kita. Setiap kita punya dampak atas keluarga kita, kota kita, bahkan skop yang lebih besar. Kita percaya hidup setiap pribadi kita bahkan punya dampak buat bangsa dan negara kita. Makin tinggi pengaruh seseorang, gitu kira-kira ya. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin seorang diurapi Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan. Itu dampaknya makin besar. Saudara nangkap maksud saya ya. Ada seseorang dampaknya pada 10 orang. Ada seseorang dampaknya pada 100 orang. Ada yang sampai ribuan orang. Ketika kejatuhannya dia terjadi, jatuh dalam dosa. Wah itu dampaknya bisa pada banyak orang. Bisa jadi begitu saudara ya. Tapi saudara mesti percaya setiap kita punya dampak. Termasuk hidup kita punya kuasa berdampak pada masalah kita. Ada otoritas, ada roh Allah dalam diri kita. Kemarin kita udah selesai. Saya nggak bicara panjang tentang itu. Kita langsung saja masuk pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ya saya baca saja ayat 2, ayat 3. Perhatikan kalimat-kalimat firman Allah. Saya perlu baca ulang supaya Anda ingat kembali ceritanya. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Perhatikan, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Awasi negeri Ai. Cuman mengawasi saja, gak usah bereaksi. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Lihat ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua laporan dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab apa? Sebab orang-orang di sana di kota Ai sedikit saja. Saudara perhatikan. Ini laporan daripada pengintai yang diutus oleh Yosua.
Dan nanti kemudian Yosua ikuti laporan pengintai. Hanya menyerang kota Ai sekitar 2.000-3.000 orang. Jangan kau susahkan seluruh rakyat menyerang dengan kekuatan penuh. Jumlah orang yang ada di kota Ai sedikit. Kekuatannya pun kecil, kekuatannya sedikit. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ayat 2 dan 3 dalam Yosua pasal 7. Ini adalah kebiasaan orang pada umumnya. Kebiasaan banyak orang termasuk kita suka meremehkan yang kecil. Ya, oh sedikit suka meremehkan. Justru pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini saya mau beritahu pada saudara. Lewat firman Allah, buka mata rohanimu. Ya, ini menjadi warning, peringatan kepada kita. Lihat gambar ini, jangan remehkan hal yang kecil. Karena seringkali hal yang kecil menimbulkan masalah yang besar. Jangan remehkan urusan-urusan yang kecil. Anda kerja atau Anda mau memutuskan sesuatu yang kelihatannya kecil. Jangan sembrono. Jangan mengecilkan ngambil keputusan. Kecil kok jobnya. Jangan meremehkan juga masalah-masalah yang kita hadapi. Kecil kok. Saya mau ingatkan, setan itu suka pakai celah-celah yang kecil. Setan suka menerobos di kisi-kisi yang kecil untuk rebut kemenangan dalam kehidupan anak Tuhan. Kenapa banyak anak Tuhan gagal? Kenapa banyak anak Tuhan kalah jadi pecundang? Dia direbut kemenangannya oleh setan. Setan menyelusup masuk dari kisi-kisi celah yang kecil. Dia rebut kemenangan kita yang besar. Tapi jangan lupa Tuhan juga pakai cara yang sama. Untuk dia memakai kita dengan perkara yang besar. Untuk Tuhan bekerja, memberi tanggung jawab, bahkan beri kepada kita berkat-berkat yang besar. Mujizat-mujizat yang besar yang diberi, dipercaya dalam hidup kita. Seringkali Tuhan masuknya juga Tuhan pakai perkara yang kecil. Ada masih ingat ayatnya? Matius 25 itu ya. Kalau nggak salah 21, 23 itu ayat. Barang siapa setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan dia tanggung jawab yang besar. Tuhan seringkali memakai cara yang kecil, gak boleh diremehkan. Dosa yang kecil itu bisa jadi masalah yang besar. Urusan yang kecil jadi masalah yang besar. Makanya jangan saudara meremehkan hal yang kecil. Ketidaktaatan yang kecil, ketidaksetiaan yang kecil, jangan diremehkan. Karena ketika kita taat kepada yang kelihatannya remeh, kita belajar setia kepada Tuhan yang kelihatannya kecil. Tapi kita mau setia di dalamnya. Kita mau taat kepada kehendak perintah Tuhan yang orang bilang dalam tanda kutip kelihatannya remeh. Malam-malam Tuhan bangunkan kita. Roh kita digerakkan, Tuhan bicara, berdoa, menyembah Tuhan. Hari itu kelihatannya rasanya kecil hal itu. Tapi kita taat, kita setia pada perintah Tuhan di dalamnya. Keputusan yang kita kecil berlutut menyembah Tuhan. Itu ternyata membawa kita masa depan terobosan yang besar. Sesuatu yang kelihatannya remeh, kecil, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu bisa menggetarkan hati Tuhan kalau Anda tahu. Malam-malam suruh bangun atau ada suruh menabur kepada seseorang. Ketika Anda lakukan dalam ketaatan, itu bisa sesuatu kena di hatinya Tuhan. Itu bisa berkenan, itu bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Itu buat Tuhan jatuh cinta sama saudara. Seperti Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Aku telah bertemu, setiap kali bertemu dengan Daud, Tuhan berkata apa? Aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Salah satunya, kuncinya, triggernya adalah kesetiaannya Daud. Ada tahu cerita ketika Daud disuruh oleh ayahnya bawa ransum makanan ke medan perang. Bekal untuk kakak-kakaknya yang lagi perang. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Bukan ratusan jumlahnya kata Alkitab. Cuman 2-3 ekor kambing domba. Ketika dia mau tinggalkan kambing dombanya. Itu Daud cari orang untuk menjaga kawanan kambing dombanya. Setia, Tuhan lihat orang ini setia. Meskipun kambing domba cuma 2-3 ekor, dia setia, dia taat. Tuhan lihat begini, ini orang ya setia dari perkara yang kecil. Aku percayakan menggembalakan umatku Israel yang besar jumlahnya. Dari kesetiaan Tuhan promosikan kehidupan Daud. Anda juga jangan suka meremehkan hal yang kecil. Hal yang kecil bisa jadi hal yang besar saudara ya.
Seringkali kita itu baru serius sama Tuhan ketika kita menghadapi masalah yang besar kan. Kesulitan yang besar, baru sungguh-sungguh mati-matian doa sama Tuhan. Ya, misalnya seorang kedapatan sakit kanker, sakit jantung, serangan jantung. Wah, doanya sungguh-sungguh. Doanya serius banget sama Tuhan. Karena kena masalah yang besar, doa sama Tuhan. Tuhan, mau ke dokter yang mana Tuhan? Tunjukkan dokter yang tepat Tuhan. Kalau ke rumah sakit mana yang tepat? Tuntun Tuhan, tolong Tuhan. Ketika hadapi penyakit masalah yang besar serius, baru sungguh-sungguh mati-matian doanya. Tapi saya mau tanya sama saudara, seandainya sakitnya diare, mencret, murus. Saya mau tanya sama saudara, saudara doa atau tidak? Bisa jadi Anda tidak doa kan? Karena Anda berpikir, diare mah masalah kecil. Langsung Anda ambil diapat, langsung Anda minum apa itu namanya? Imodium. Anda minum dan memang beres, selesai. Yang tadinya diare langsung mampet. Tapi saya mau ingatkan, celikan mata rohanimu. Saudara jangan suka meremehkan hal yang kecil. Hal yang besar baru serius sama Tuhan. Saya pernah cerita sama jemaat, saya punya teman pendeta saudara ya. Satu kali anaknya itu sakit diare. Dia cerita apa? Diminumi Imodium langsung, mampet langsung. Imodium itu kan keras saudara ya. Mencret, diare, minum Imodium, selesai masalahnya. Tapi tahukah Anda, itu anak dari teman saya, anak pendeta ini, 3 hari kemudian menggigil, panas tinggi, tiba-tiba drop dingin dia. Periksa ke dokter, dibawa ke laboratorium, tes darahnya, dokter menyatakan dalam darah anakmu ada virus. Ada tanya, dari mana virusnya? Dari, enggak ngerti saya, itu virus diare di perutnya yang tidak keluar, yang kena Imodium tadi. Imodiumnya sih bagus ya, tidak dicela ya. Memang itu bisa mampet, tapi biarkan keluar dulu katanya. Katanya dokter begitu. Itu yang enggak keluar mampet kena obat saudara. Ya apa yang terjadi? Itu ternyata menyebar ke usus virusnya diare itu, kira-kira begitu. Menyebar sampai ke hatinya. Kalau hati udah urusan darah itu kayaknya saudara ya. Menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Kelihatannya kecil masalahnya, ya pakai langsung keputusan minum obat. Begitu mampet, 3 hari kemudian timbul masalah. Step dia, kejang-kejang saudara. Makanya dibawa ke dokter. Ternyata ada virus. Dan saya punya teman, ketika darah itu sudah di virus. Virus itu sudah dalam darah, itu susah loh saudara. Itu bisa kontrol terus berapa bulan sekali ke dokter. Karena virusnya susah dibunuh dalam darah. Mau bagaimana caranya? Dikeluarin dalam darah virusnya udah susah saudara ya. Ruwet kan jadinya. Mesti perawatan panjang barangkali seumur hidup. Ya. Dan itu terjadi gitu pada teman saya. Maksud saya cerita begini. Anda jangan suka ambil keputusan kelihatannya remeh kok, beres lah. Ternyata nggak beres. Menyisakan masalah yang besar. Ini yang 3 hari yang lalu sempat saya bilang sama saudara, Yosua pernah membuat keputusan yang tidak tuntas, mengecilkan. Coba kita lihat Yosua pasal 11 ayat 21 sampai 23. Mungkin tidak usah dibaca ulang ayat ini karena kita udah baca beberapa hari yang lalu. Intinya saya baca di ayat yang ke 22 saja. Yosua 11 ayat 22 saya baca ya, intinya saja ya. Tidak ada lagi orang enak, Bani Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel di Kanaan. Hanya, sayangnya ada kata hanya. Kelihatannya udah ditumpas semua seperti perintah Tuhan. Tapi ternyata enggak, ada kata hanya yang ganjal di sini, di Gaza. Ya, jadi suku bangsa Enak dibiarkan tetap hidup di Gaza. Suku bangsa Enak dibiarkan hidup di Gad dan di Asdod. Masih ada yang tertinggal. Kenapa tidak turut perintah Tuhan? Dibasmi semua, dibinasakan semua. Perintahnya Tuhan, jangan biarkan seorang pun yang bernafas hidup, bunuh semua. Supaya nggak jadi masalah besar ke depan, jadi duri menusuk mereka. Tapi rupanya Yosua mengecilkan itu. Nggak apa-apa, di Gaza tinggal segelintir orang, di Gad orang tinggal sedikit kok, orang-orang lemah, mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak punya power, nggak punya kekuatan. Sedikit orang biarkan saja termasuk di Asdod. Tapi kita tahu kemudian dari gambar yang Anda bisa lihat, coba berikutnya saya dengan cepat estafet saya supaya selesai. Saya mau bicara tentang tawar hati, soalnya pagi ini dampaknya hebat juga dalam hidup kita. Lihat Hakim 16 ayat 1. Ya, pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza,
Harusnya Gaza udah gak ada penduduknya, Bani Enak di situ. Tapi dibiarkan sedikit tinggal di sana. Nggak punya kekuatan kok. Nanti kemudian ya Simson pergi ke Gaza, masih ada Gaza dan ditumpas sama Yosua. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Inilah awal, inilah dasar kejatuhannya Simson. Sebetulnya dengan Delila itu akibatnya saja. Tapi ini awal kejatuhannya dengan pelacur perempuan sundal yang menggoda dia di Gaza. Nanti di Gaza inilah yang namanya Simson dicungkil matanya. Seorang pahlawan Israel, hakim Israel. Nanti dia matinya juga di Gaza. Seorang yang diurapi Tuhan, kehilangan api, panggilan dan segala macam itu di Gaza. Jadi masalah besar bagi Israel. Pahlawan Israel mati di sini. Ya, tadinya dipikir nggak apa-apa. Bangkit kekuatan ternyata di situ. Memang kita nggak boleh berjinak-jinak ya. Kalau Tuhan katakan abisi ya abisi. Nggak usah disayang-sayang. Ya, sama dengan orang pelihara ular kobra. Orang kalau mau bunuh ular sejak telur. Jangan udah menetas. Biar kecil kobra kalau matok orang bahaya juga saudara ya. Ada potensi membunuh di situ. Coba kita lihat yang kedua dengan cepat saudara ya. Ada Goliat muncul di Gad. Saya nggak jelaskan yang Asdod ya. Kurang lebih seperti itulah. Nanti di Gad, ya saya baca langsung ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Nanti sudah baca di rumah ayat 1 sampai 4 ya. Saya mau cepat di sini ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Ya, namanya siapa? Namanya Goliat dari Gad. Gad yang tidak dihancurkan, tidak ditumpas, tidak di bumi hanguskan oleh Yosua. Dipikir sedikit segelintir, memangnya bisa apa mereka? Gak punya kekuatan kok. Tingginya ternyata 6 hasta sejengkal. Wow, ini raksasa, hampir 3 meter. Yang awalnya Yosua berpikir tinggal sedikit kecil penduduknya, gak ada kekuatan. Siapa sangka di hari depan setelah Yosua meninggal, muncul raksasa besar yang namanya Goliat. Semua kalau nggak beres kita tuntaskan, kita remehkan. Kecil kok urusannya, hati-hati dengan yang kecil. Masalah-masalah yang kecil hati-hati ketika memutuskan. Hadapi dosa yang kelihatannya remeh, kita kecil, kita sayang-sayang, tetap ada dalam daging kita. Itu jadi masalah besar loh. Kelihatannya kecil, jadi raksasa bunuh kita nanti dia. Dia bikin hancur kita nanti. Dia akan bikin apa? Berantakan pelayanan. Ada banyak pelayanan hancur, bisnis hancur, karena urusan dosa-dosa kelihatannya diremehkan. Nggak apa-apa, habis kita. Ternyata yang dianggap kecil oleh Yosua di masa depan kemudian muncul berubah jadi raksasa, seorang bernama Goliat. Dan ngeri loh Goliat. Ketika dia muncul selama 40 hari, pagi dan sore, nantangin Israel, teriak-teriak dengan suara yang parau dan serak. Semua takut, semua keteteran, semua sembunyi. Untung ada seorang anak muda kemerah-merahan namanya Daud yang dipakai diurapi Tuhan. Bisa kalahkan Goliat, ini orangnya Tuhan. Ya, bersyukur ada Daud, Goliat bisa dikalahkan saudara. Tapi dari sini kita belajar. Seringkali urusan kecil jadi masalah besar. Setan suka masuk di celah yang kecil. Nggak apa-apa. Dia merebut kemenangan yang besar. Israel pernah mengalami itu. Hari ini kita belajar. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil dalam kehidupan kita. Dosa-dosa kecil yang belum kita bereskan. Pagi ini kita bawa kepada Tuhan. Kita mau bereskan, bertobat di hadapan Tuhan. Supaya jangan jadi masalah besar di depan kita. Dan ada warning buat kita. Buka mata rohani kita. Hati-hati dengan ketidaksetiaan yang kecil. Ketidaktaatan yang kecil. Jangan remehkan yang kecil. Tetap belajar taat setia pada Tuhan. Sekarang saya masuk dengan bagian yang ini saudara. Ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya baca ayat yang keempat. Lalu sama-sama kita dibaca ayat yang kelima. Saya mau bicara pada ini lebih dalam di sini ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, ke kota Ai. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sama-sama kita baca saudara 2, 3. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim.
dan dipukul kalah di lereng keras. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Tawar hati bangsa Israel karena kalah perang. Apa sih yang menyebabkan orang jadi tawar hati? Nah sekarang saya mau bicara dampaknya tawar hati. Kenapa Israel tawar hati? Sebab kalah perang. Kesesakan, persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa nggak mampu menghadapinya, kita merasa kalah menghadapi persoalan kita. Yang terjadi apa feedbacknya? Kita menjadi tawar hati. Orang tawar hati karena kesesakan yang dihadapi. Dan pagi ini saya harus berkata kepada saudara tentang tawar hati. Anda lihat gambar di screen saudara. Tawar hati, Anda mesti ngerti, itu adalah senjata iblis untuk hancurkan orang percaya. Tawar hati itu bahaya dampaknya. Mungkin saya terangkan di sini dengan lebih cepat supaya bisa melandas ini firman Allah. Kalau es teh tawar, kita ngomong tawar hati saudara ya. Tawar hati itu hati yang gak rasa apa-apa. Ya, itu nanti kita belajar. Kalau es teh tawar, waktu kita haus meskipun tawar dikasih es, wah itu segar. Iya kan? Nikmat kita meminumnya. Atau ketika namanya roti tawar dikasih telur setengah matang, enak makannya. Apalagi dikasih selai pada waktu pagi hari, kita belum sarapan, mau sarapan, lapar perut kita. Makan roti tawar kasih telur, makan roti tawar kasih selai. Anda ngiler kan? Lapar, enak makannya, lahap betul. Jadi nikmat meskipun tawar ditambah ini. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita jadi anak Tuhan digambarkan garam itu gak boleh tawar. Hati kita mesti asin, gak boleh tawar. Sebab kalau garam tawar itu diinjak-injak. Coba kita lihat Matius 5 ayat 13. Saya mau kaitkan di sini saudara ya. Matius 5 ayat 13, kita gak boleh tawar loh hati. Kita garam, ini gak boleh tawar. Saya baca ya. Matius 5 di ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Setiap kita yang percaya Yesus, kita dikatakan garam dunia. Ya, jika garam itu menjadi tawar, apa yang terjadi? Dengan apakah ia diasinkan? Gak bisa diasinkan. Garam kalau sudah tawar ya tawar. Gak bisa dibikin apa-apa. Tidak ada lagi gunanya kalau tawar. Lihat firman Allah keras. Selain dibuang, terbuang orang yang tawar. Dampak tawar gak bagus. Es teh tawar enak. Tapi kalau hati tawar, anak Tuhan imannya tawar, ketakutan terjadi. Dia cuma dibuang dan diinjak orang. Itu dampak hati yang tawar. Cuma diinjak-injak sama orang, gak ada harganya. Cuma diinjak-injak sama dunia. Dipermainkan sama setan, diinjak sama setan. Karena kita pecundang hati tawar. Gak boleh hati tawar. Sebetulnya apa itu hati yang tawar? Coba Anda lihat ini. Hati yang tawar itu kan maksudnya gak rasa apa-apa. Hati yang udah gak rasa apa-apa. Itu tawar hati. Karena kecewa kan. Orang tawar itu macam-macam loh saudara ya. Karena kesesakan atau karena begini. Karena berdoa sama Tuhan belum juga dijawab. Kok lain dijawab saya kok belum. Lalu dia jadi tawar hati. Atau orang lagi on fire melayani Tuhan di gereja. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mau cinta sama Tuhan. Tiba-tiba sementara dia rajin melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Difitnah sama orang di gereja. Difitnah dia sama teman pelayan yang lain. Dia bisa jadi tawar. Atau orang lagi bergaul sama firman, lagi tekun sama firman, cinta firman. Firman jadi kesukaan tiap hari dalam hidupnya. Merenungkan firman siang dan malam. Tiba-tiba dia lihat misalnya, saya kasih contoh hari-hari. Dia lihat pendetanya, dia lihat bapak rohaninya, dia lihat gembalanya. Tiba-tiba marah-marah sama pengerjanya, maki-maki sama pengerjanya. Dia lihat itu pendeta kok begitu. Hamba Tuhan kok kelakuan begitu. Atau kelakuan yang lain yang dia gak berkenan dengan melihat kelakuan pendeta atau hamba Tuhannya. Lalu dia menjadi tawar hati. Kenapa saya cerita sana sini macam-macam sama saudara tentang penyebab tawar hati. Supaya Anda tahu dan mengerti. Ini senjata setan di akhir zaman. Ini senjata setan yang hari-hari ini dia menyelusup dalam kehidupan anak Tuhan. Bikin hati kita tawar. Setan dengar baik. Dia memakai banyak cara. Setan punya banyak cara. Muslihatnya macam-macam.
bikin anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan jadi tawar. Dia masuk dengan macam-macam celah. Caranya banyak bikin orang jadi tawar. Hanya lihat gitu aja kok tawar gitu. Macam-macam orang bisa tawar. Dan iblis tahu, wah dengan ini dia bisa tawar. Makanya hati-hati, akhir zaman ini di tahun 2022 ini dampak pandemi, kesukaran ekonomi, resesi yang ada. Atau masalah-masalah yang lain bisa bikin anak Tuhan atau Adam jadi tawar hati. Tapi jaga ya, hati kita jangan pernah tawar. Doa saya dalam nama Yesus sampai akhir kehidupan kita, sampai kita mati, tetap hati kita asin, gak boleh tawar. Tetap api menyala berkobar dalam kehidupan kita, jangan boleh mati. Jaga hati dengan kewaspadaan. Hati yang tawar itu hati yang gak rasa apa-apa. Kehilangan semangat, gak ada semangat hatinya, itu tawar. Ada semangat gak cari Tuhan? Ada semangat gak untuk menang lawan masalah? Kalau Anda gak ada semangat, kamu tawar hati. Atau kehilangan daya juang, gak punya kemampuan, kalah sebelum berperang. Menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan, gak punya kekuatan, gak punya daya juang kok. Kalau Anda hari ini merasa frustasi, kamu mulai putus asa hadapi masalahmu, dengarkan saya, kamu sedang tawar hati, kamu butuh Tuhan. Kamu perlu Dia. Ya, terus hidup dalam doa, masuk kamarmu ada doa bersama dengan Tuhan, cari Tuhan. Memang pada waktu itu berdoa itu aneh, masalah mungkin masih ada, tapi selesai kita berhenti doa, ada ketenangan dalam hati kita, ada energi kekuatan sorga dalam hidup kita, roh kita kembali menyala. Ya, kita lihat Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayat 10. Mari sama-sama kita bacalah ayat ini ya. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kalau orang tawar hati lihat dalam kesesakan. Jadi orang tawar hati itu karena kesesakan. Kalau dia udah sesek merasa gak kuat, kecil kekuatan. Orang tawar hati kenapa kalah? Kecil kekuatannya. Bahkan saya berani katakan, dia tidak punya kekuatan. Udah tawar kok. Kalah sebelum berperang. Ini pecundang tawar hati. Ya, kecil loh kekuatan. Makanya saya pernah ajarkan hukum perang di Israel. Orang ketika perang, panglima akan datang, Gideon datangi satu-satu. Kamu takut perang? Kamu pulang. Tawar hatinya. Kamu takut? Iya komandan, pulang. Kamu takut? Iya panglima, pulang. Orang tawar hati, kenapa suruh pulang gak boleh perang? Karena ya pasti kalah orang tawar hati, gak punya kekuatan, gak punya daya juang. Orang tawar hati yang bahaya adalah mulutnya. Dia menularkan tawar hatinya, takutnya, cemasnya sama yang lain. Itu lebih berbahaya mulutnya dia. Makanya hukum perang Israel, orang yang tawar hati, yang takut berperang, suruh pulang. Sebab orang yang tawar hati gak punya daya, gak punya kekuatan. Saya berdoa pagi ini, yang tawar hatimu dijamah oleh Tuhan. Gak boleh tawar. Satu ayat lagi lihat Amsal tentang tawar hati. Pasal 18 ayat 14, sama-sama lagi kita baca ayat ini. Lebih semangat baca ayat ini. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bilang sama-sama saya, semangat. Semangat. Ya, semangat tapi ngomongnya gak semangat. Bilang sekali lagi sama-sama saya, semangat. Bilang saya harus semangat. Ngomong sama dirimu sendiri, saya harus semangat. Ya, tetap semangat. Biar belum sarapan pagi ini, tetap semangat. Ya, biarpun belum apa saudara ya, mungkin saudara masih punya banyak masalah, hutangnya banyak, tetap semangat. Belum dibayar, tetap semangat. Jangan kehilangan semangat. Ya, belum makan, belum ini segala macam, tetap semangat. Kenapa? Orang yang bersemangat, apa itu orang yang bersemangat? Orang yang bersemangat itu sama dengan orang yang kuat rohnya. Ingat ya, catat baik-baik. Orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan yang bersemangat. Itu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan yang kuat rohnya. Rohnya kuat. Orang Kristen yang rohnya kuat, orang itu pasti bersemangat. Orang Kristen yang bersemangat, orang itu pasti rohnya kuat. Ada bolak-balik. Rohnya kuat, semangat. Semangat karena rohnya kuat. Dan orang yang rohnya kuat, yang semangat hadapi kehidupan dalam kesesakan, dapat menanggung penderitaannya. Mampu dia hadapi.
Makanya semangat ini penting saudara ya. Miliki semangat. Karena semangat inilah yang akan menolong setiap kita. Nah sekarang kita lihat penyebabnya. Secara firman Allah dalam Alkitab katakan, kenapa orang tawar hati? Coba lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Tolong multimedia, saya bisa gak ditunjukkan judulnya dari ayat ini, perikop ini. 2 Korintus 4 ayat 16, ada judulnya kalau gak salah di perikopnya ya. Tadi pagi sebelum saya kesini, saya sempat baca tadi. Judulnya apa? Bisa ditunjukkan 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, kita itu tidak boleh tawar hati sampai menghadapi maut kalau gak salah kematian. Boleh ditunjukkan? Ya betul saudara ya. Ayat 16 judulnya ini. Jangan tawar hati, judul perikopnya bagus ya. Juga waktu menghadapi maut. Sampai urusan kematian, saudara, kematian diri kita sendiri. Sampai kematian orang-orang yang kita cinta. Kematian dari orang yang kita kasih, keluarga kita. Kita gak boleh tawar hati loh. Sampai seperti itu loh firman Allah. Bukan hanya urusan persoalan. Bukannya urusan kesesakan, bukan hanya urusan hutang masalah yang belum kita bayar, kita gak boleh tawar hati. Sampai urusan maut kematian kita pun, kita gak boleh tawar hati. Sampai urusan orang yang kita cinta mati karena ini kita gak boleh tawar hati. Kenapa jangan tawar hati urusan maut? Karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan. Karena namanya maut sudah dikalahkan di Kalvari, di kayu salib, di Golgota. Ya, tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan. Tuhan sudah selesaikan semua buat kita di atas kayu salib. Sampai urusan maut kematian. Tuhan bilang apa? Jangan tawar hati. Maut itu masalah yang terbesar kan kematian. Apalagi masalah yang lain. Kita dilarang jangan tawar hati. Mari kita baca di ayat 16 tadi ya. Sebab kami tidak tawar hati. Kata Rasul Paulus, kami gak tawar hati. Wow. Ini Paulus, rasul yang sangat selalu menginspirasi kita. Tetapi meskipun, perhatikan, manusia lahiriah kami, manusia jasmani, kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami, manusia rohaniah kami, manusia roh kami dibaharui. Bukan minggu demi minggu, bukan tahun demi tahun. Roh ini harus kuat, dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa orang tawar hati? Rohnya lemah. Ayat ini menunjukkan kita manusia yang lemah, terbatas. Sebab kami tidak tawar hati, kata Paulus. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah jasmani makin merosot, menunjukkan kita itu rapuh. Kita manusia itu lemah. Makanya Alkitab katakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya adalah penderitaan. Mulai sakit-sakit, badan, jalan mulai berat. Kalau 80 tahun, itu kebanggaannya. Itu yang terjadi. Manusia itu merosot, makin merosot jasmanianya. Tapi luar biasa. Dan ini bikin orang tawar hati. Kemerosotan secara jasmani. Ekonomi merosot. Omset merosot. Ya, kok kelihatannya mau menang tapi akhirnya merosot. Itu bikin orang tawar hati. Tapi Paulus berkata begini. Kami gak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami yang kelihatan di depan mata. Yang di luar ini merosot. Wow, luar biasa. Namun kata Paulus. Manusia roh kami, batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia roh kami tetap kuat. Kenapa tetap kuat? Tetap bersemangat. Dibaharui hari demi hari. Bukan minggu demi minggu. Mau roh saudara kuat. Harus dibaharui tiap hari. Dan ini luar biasa. Secara jasmania dia merosot. Ada kemerosotan. Ada masalah, ada penderitaan, tapi rohnya tetap kuat kata Paulus. Ingat, kita itu sejatinya manusia itu adalah makhluk roh. Manusia itu roh, ya. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia itu roh yang tinggal di jiwa dan yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ingat baik-baik. Sejatinya kita manusia roh. Sejatinya kita itu bukan yang kelihatan, tidak kelihatan. Kalau roh tinggalkan kita, kita mati kok. Tubuh ini sementara. Coba kita lihat diterangkan di ayat berikutnya sama Rasul Paulus. Lihat 17. Orang kalau rohnya bersemangat, rohnya kuat luar biasa. Sebab dikatakan begini, penderitaan ringan yang sekarang ini. Loh,
Paulus berkata, semua penderitaan yang dia hadapinya ringan. Ringan buat Paulus, belum tentu ringan loh buat saudara sama saya. Ringan buat dia, rohnya kuat orang ini. Manusia rohnya kuat. Makanya dia berkata penderitaan yang ringan. Padahal kalau Anda ikuti kisah Paulus, penderitaan Paulus tidak ringan. Pernah dilempar batu, rajam. Orang pikir sudah mati, ternyata masih hidup. Udah diseret-seret dia. Dirajam batu dia pernah. Karam kapal dia pernah. Terkatung-katung di lautan itu ya. Sampai 3 hari 3 malam gelap, tidak pernah ada terang. Ada petir, ada badai, angin yang kencang. 3 hari itu memberitakan Injil itu. Hadapi kesulitan seperti itu. Didera pernah. Dicambuk pernah, ngalami 40 kurang 1. Jadi sebetulnya di penjara apalagi berkali-kali keluar masuk penjara. Dihantam, didera punggungnya. Berkali-kali dialami itu. Sampai dia pernah berkata kepada jemaat di Galatia. Tulisan yang kutulis kepadamu hurufnya besar-besar. Kenapa? Mungkin udah kabur matanya. Terlalu gede tulisannya. Suka didera, digoncang badannya. Sama pukulan-pukulan yang dia terima ketika di penjara di dalam, di bawah tanah. Tapi Paulus yang saya ceritakan, penderitaan bagi ukuran kita, aduh berat tuh penderitaan. Tapi sang rasul berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini berat buat kita. Tapi orang ini berkata apa? Ringan. Kenapa ringan? Karena memang sesungguhnya manusia kita itu bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Rohnya kuat, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat berikutnya, sebab kami, atau sama-sama kita membaca deh saudara 2, 3 lalu selesai. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kemerosotan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Yang tidak kelihatan roh kita itu kekal. Kekuatannya lebih jauh, lebih kuat saudaranya. Yang tidak kelihatan. Makanya biar semua yang di luar kemerosotan yang terjadi itu nggak menggoncang yang di dalam. Kalau di dalam kita bisa atasi, yang di luar pasti kita bisa atasi. Yang di dalam roh kita bisa handle tetap kuat, terjaga. Yang di luar masalah kemerosotan pasti kita bisa atasi. Karena yang roh nggak kelihatan itu lebih kekal, lebih kuat, lebih berkuasa daripada yang kelihatan. Yang kelihatan mau kemerosotan, mau sakit penyakit, mau penderitaan itu bisa berubah. Yang susah jadi diberkati, yang sakit bisa sembuh, yang kelihatan mah bisa berubah. Saya kasih contoh yang terakhir dengan cepat, kepanjangan ya. Lukas 5 ayat yang 5. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menarik. Simon ini orangnya gagal, mengalami kemerosotan dalam pekerjaannya, gagal total, kerja dari mungkin pagi sampai malam gak dapat apa-apa. Anda pernah gak ngalami seperti ini? Kerja keras dari pagi sampai malam, gak ada hasil, nol. Kerjanya udah capek, lebih capek, merosot, gagal. Petrus pernah mengalami gagal total. Yesus datang kepada dia, untuk apa? Menolong. Yesus datang mau kasih mujizat sama dia, tapi gak langsung berkat dikasih. Yesus datang, apa yang dilakukan sama Yesus? Sebelum dia menolong, dia kasih perintah. Datang dengan beri perintah. Jangan lupa, dalam perintah kehendak Tuhan itulah ada berkat. Dalam perintah kehendak Tuhan itu ada pemulihan. Dalam perintah kehendak Tuhan itu ada mujizatnya. Mau mujizat ditolong Tuhan pagi ini. Itu semua ada pada perintahnya. Anda bisa taat gak sama perintahnya? Memang Petrus berkata awalnya, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, Engkau yang berfirman, karena perintahmu yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga, nurut. Dan ketika dia taat pada kehendak Tuhan, taat pada perintahnya Tuhan, dia dipulihkan. Dia mengalami booming. 2 perahu penuh dengan ikan. Yesus datang dengan perintah. Yesus datang dengan kehendaknya. Dalam kehendak itu ada berkat. Anda bisa taat gak sama kehendak Tuhan? Dan dampak daripada taat kehendak Tuhan, itu mendatangkan keajaiban. Kita belajar dari kisah Petrus. Saudara tahu dan mengerti, itu beda ya. Kita seringkali tahu tapi gak bisa taat. Contoh saudara ya,
Ada tanya, kamu mau sakit kanker? Nggak mau. Sakit hipotensi? Nggak mau. Sakit apa lagi? Jantung nggak mau. Tapi dia ngerokok terus. Tahu nggak Bapak kalau Bapak ngerokok terus kena sakit itu? Ya tahu. Dari mana tahu? Di kemasannya ada tulisan. Dampaknya kalau orang merokok kena kanker, kena sakit jantung, serangan jantung, kena hipotensi. Bapak tahu-tahu, tapi tahu nggak merubah dia. Saudara, nggak cukup Anda tahu perintah Tuhan. Nggak cukup Anda tahu kehendak Tuhan. Anda mesti taat pada perintah Tuhan. Tahu dan taat, perintah itu beda. Saudara, kalau mau dipulihkan, taat pada perintah Tuhan. Ketaatan itu dampaknya sangat luar biasa. Akan membawa kita kepada perkara yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita.